Salam dan selamat pagi. Kami menyapa seluruh jemaat Tuhan dengan penuh sukacita. Yesus Kristus, Gembala Agung, memanggil dan mempersekutukan kita untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan namanya di hari Minggu karunia Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun ibadah yang kita lakukan masih di rumah masing-masing, tapi tentu semangat dan sukacita dari Tuhan yang selalu Ia karuniakan selalu menjadi warna kehidupan kita, khususnya dalam beribadah pada pagi hari ini. Yang akan memimpin ibadah kita adalah Bapak Pendeta Yakob Kila Rumbi. Dan untuk memulai ibadah kita, saya persilahkan jemaat berdiri. Kita bersama melakukan Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1. Kita mulai ibadah ini, bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu 11 Oktober 2020 adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah di Minggu Karunia Tuhan. Kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 23 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali kita naikkan pujian Kidung Jemaat 424.
Kembali kita bangkit berdiri, kita mendengarkan hukum Tuhan, dan sudah itu kita akan menyanyikan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 40. Hukum Tuhan yang hendak kita dengar dan taati dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita persiapkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 32. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Dan sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ini kami ya Bapa yang sudah berkumpul di hadapan-Mu di ibadah hari Minggu dari rumah kami masing-masing. Datang bersyukur penyertaan-Mu seminggu lamanya dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan berharap terang Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kembali kami memahami firman-Mu untuk terus menjadi pedoman pegangan dalam hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Demikian pun umat-Mu di mana saja Engkau pimpin dan mampukan untuk selalu datang kepadamu. Karena itu berfirmanlah, pengampunan-Mu kami layak datang kepadamu. Amin. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14, lembu emas, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu,
didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya, demikian dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa engkau keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini, dan berbahagialah kita yang selalu merindukannya, terlebih jika kita berusaha mempraktekkan dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali diperkenankan beribadah kepada Tuhan sekalipun masih dari rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat dan makna ibadah kita kepadanya. Karena itu firman Tuhan datang kepada kita dengan tema peringatan untuk tidak menyembah berhala dan pertobatan menyentuh hati Tuhan. Peringatan untuk tidak menyembah berhala dan pertobatan menyentuh hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, godaan terhadap penyembahan berhala bagi umat percaya dari masa ke masa selalu ada. Bahkan di berbagai tempat di mana kita berada selalu ada godaan. Apalagi ketika kita atau umat, entah secara pribadi maupun secara berkelompok, sedang dalam keadaan krisis, sementara dalam pencobaan oleh berbagai hal, dan khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan. Jemaat Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, berhala
diartikan sebagai patung, dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Kita akan memahami bahwa mengapa penyembahan berhala sangat dibenci oleh Tuhan, sehingga Tuhan murka dan nyaris memusnahkan umatnya, umat Israel, di bawah kaki gunung Sinai karena penyembahan berhala. Dan bagaimana Musa membujuk Tuhan untuk mengurungkan niatnya, dan bagaimana hukuman digantikan dengan pengampunan dan cinta kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, bangsa Israel yang dipimpin Musa telah rusak lakunya, padahal mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan, membuat anak lembu tuangan untuk disembah dan diberi pula persembahan korban dalam ayat 1-3. Tidak hanya mereka buat, tetapi dia sembah dan mereka memberi korban persembahan. Lebih menyakitkan lagi, ada ungkapan agung dalam ritual ditujukan kepada anak lembu tuangan itu. Demikian, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka nyatakan di hadapan patung tuangan itu. Ucapan yang semestinya ditujukan kepada Tuhan malah dipergunakan untuk anak lembu tuangan dalam ayat 4 yang ke-6. Bangsa Israel tidak lagi berbakti kepada Tuhan, tetapi kepada berhala anak lembu tuangan. Hatinya telah berpaling dari Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak menempuh jalan berbakti kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak diam. Ia pun murka, marah. Kebaktian umat nyata-nyata sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan butuh kebaktian umat berbakti kepadanya? Saat kebaktian adalah saat pencurahan cinta kepada Tuhan, baik dari pihak Allah yang menguduskan maupun dari pihak manusia yang memuliakan Tuhan. Allah menyatakan kasih-Nya dalam pertemuan, ibadah, penyembahan. Demikian pun orang umatnya yang menyembah kepadanya. Maka kebaktian bisa disebut sebagai perayaan cinta kasih, penyataan cinta kasih. Selain sebuah lagu, sebuah laku yang diberkati dan jalan menuju Tuhan, akta pengakuan dosa dan berita anugerah yang ada dalam ibadah, dalam penyembahan. Situasi tanpa kebaktian kepada Tuhan adalah situasi yang kritis. Murka Tuhan dan malapetaka di depan mata. Dalam ayat 7 yang ke-10. Bagaimana menghadapi situasi demikian? Musa dipanggil atau Musa tampil sebagai jalan keluar. Ia berfungsi sebagai pengentara yang menarik. Tuhan yang penuh kuasa ini curhat kepada Musa tentang perilaku bangsa Israel. Mengapa Musa dalam konteks ini sedemikian dipercaya oleh Tuhan sebagai alamat curahan hati Tuhan, tidak langsung kepada umat tetapi lewat Musa. Peran Musa sebagai pemimpin umat yang telah dengan keberanian mendaki gunung Tuhan untuk berhadapan muka dengan Tuhan, bias menjadi pertimbangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan beserta semua rencana Tuhan atas bangsa yang tegar tengku itu.
Bahkan Tuhan pun seolah meminta izin kepada Musa terhadap rencana malapetaka yang diperuntukkan bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, dalam ayat yang ke-10. Siapakah Musa sehingga Tuhan pun mau curhat dan meminta pertimbangan? Mengapa pula Tuhan dalam bertindak membutuhkan segala pertimbangan seperti manusia saja? Inilah misteri cinta Tuhan kepada umatnya, khususnya melalui Musa pada saat itu. Cinta ternyata melampaui segala akal. Cinta Tuhan kepada umatnya membuat Tuhan membutuhkan isi hatinya didengar, termasuk segala kemungkinan dan tindakan Tuhan sendiri. Bagaimanapun, cinta membutuhkan komunikasi. Musa dipakai Tuhan sebagai alat sekaligus alamat komunikasi Tuhan. Musa yang telah berbuat atau telah berhasil mendekati gunung cinta ilahi itu pun bisa sedikit menyelami isi hati dan bahasa cinta Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Jemaat Tuhan, dengan cerdas Musa memakai ilmu pengenangan atau dalam menjawab komunikasi Tuhan, bahwa Tuhan telah membawa keluar bangsa ini dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan tangan yang kuat. Musa pun mengajak melihat kemungkinan lain yang bisa terjadi bila Tuhan menjadi atau jadi menghukum. Pihak Mesir pasti akan meledak dengan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka atau petaka kepada bangsa Israel dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Jadi Musa juga meminta untuk mengingat sumpah Tuhan kepada leluhur bangsa ini, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Hebatnya Musa berhasil membuat Tuhan menyesal karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat yang telah menyembah berhala. Karena itu jemaat Tuhan, pertobatan utama kepada Tuhan atau pemberontakan yang sering kita lakukan kepada Tuhan, kita atau sangat dibenci oleh Tuhan, adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala buatan tangan manusia dalam segala bentuk, benda-benda kelihatan maupun tidak kelihatan, bahkan segala perilaku menyimpang yang disebut keserakahan menurut Paulus dalam Kolose 3 ayat 5, dan dalam segala masanya primitif segala ya, atau dalam masa modern semua pantang dilakukan oleh orang percaya karena sangat mencederai kekudusan dan keesahan Tuhan. Bahwa Tuhan yang tamat yang harus selalu diprioritaskan, bahwa ia memungkinkan segala sesuatu bahkan yang canggih pun di masa modern ini, bukan justru menggeser Tuhan oleh karena adanya alat-alat yang canggih. Bila sudah terlanjur terjatuh dalam penyembahan berhala, maka akuilah, sadarilah dan bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan, menangislah dan bujuklah Tuhan untuk menebarkan cinta kasih. Karena kita memang selama dalam dunia ini akan kadang jatuh dan keliru, tetapi kita harus menyadari dan datang kepada Tuhan. Kita tidak berkanjang di dalamnya. Cuma Tuhan, dalam rangka mempertebal hidup bersama sebagai keluarga Allah, teologi komunikasi cinta ilahi penting untuk diacu oleh semua anggota keluarga. Hal ini semakin cocok dan penting
ketika diletakkan dalam konteks penerapan hukum gereja. Godaan dalam kehidupan kita yang memang dan sering muncul, tetapi kita harus selalu datang kepada Tuhan, mengakui bahwa itulah kenyataan sebagai manusia dalam dunia ini. Karena itu jemaat Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih itu sangat merindukan kebaktian umat kekasihnya sebagai perayaan cinta kasih. Penghayatan perihal kebaktian umat seperti ini menjadi cocok supaya umat Tuhan dijauhkan dari segala murka dan rancangan malapetaka. Jemaat Tuhan, marilah kita sekalipun di dunia atau masa-masa pandemi ini atau modern ini ada banyak cobaan dan ujian, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk senantiasa menyadari bahwa Ia yang sudah membebaskan kita juga dari dosa dan maut. Sama seperti bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Ia tidak pernah membiarkan kita apapun kesulitannya, apapun cobaan dan ujian, Ia selalu menyertai kita. Karena itu mari jemaat Tuhan kita terus mengandalkan Dia di masa-masa pandemi ini, sehingga saatnya kita akan dimenangkan bersama dalam meneruskan hidup ini dan menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus menolong dan mampukan kita untuk selalu mengandalkan Dia dalam hidup ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kembali merenungkan sejenak firman Tuhan ini. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri, kita menyatakan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli dengan masing-masing mengucapkan sambil menghayati sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bawa persembahan syukur sambil kita mengiringi dengan pujian. Melanda hidupmu, tidak putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari Tuhan, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
akan naikkan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami, bahkan terlebih melayakkan dan memperkenankan kami menghampiri kemuliaan kesucian-Mu dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dalamnya kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang mengajak kepada kami untuk senantiasa menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya. Sekalipun ada banyak cobaan dan ujian yang kadang mau menggeser Dikau sebagai Tuhan yang utama dan prioritas dalam hidup kami. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan dan sadarkan kami untuk terus mengandalkan Dikau yang senantiasa melindungi mengasihi kami. Bapa di sorga, perlengkapi kami juga dengan kekuatan fisik, kesehatan, hikmat dan kearifan, sehingga secara jasmani dan rohani kami mampu melanjutkan hidup ini. Kami mampu melanjutkan tugas dan tanggung jawab Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau mengenal kami yang datang beribadah kepada-Mu pada hari Minggu ini, baik yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun jemaat Tuhan berada. Tuhan senantiasa memberkati, bahkan memampukan kami untuk selalu mengandalkan Dikau dalam hidup ini. Bahkan kesibukan secara pribadi, keluarga, kami mohon Tuhanlah yang selalu memberkati. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami akan terus menjadi pintu berkat-Mu untuk terus menutupi segala kebutuhan kami dalam rumah tangga, bahkan bagi anak-anak kekasih kami. Bapa di sorga, kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang Kau tahu saat ini Tuhan mungkin ada dalam gangguan kesehatan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memulihkan mereka lewat berkat-Mu, makanan, minuman, obat-obatan, ramuan, bahkan tindakan keluarga dan para medis, sehingga saudara-saudari kami akan semakin membaik dan saatnya boleh pulih secara sempurna. Bahkan Tuhan, kami mendoakan secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Jemaat Ebenezer, Bapak Pendeta Sakal Darusung yang sedang rawat jalan di Mamuju. Tuhan akan selalu memberkati hamba-Mu, bahkan memampukan untuk selalu menerima tindakan keluarga, bahkan para medis, dokter, perawat, pun makanan, minuman, obat-obatan, ramuan, sehingga hamba-Mu akan semakin membaik dan saatnya boleh pulih kembali ke tengah-tengah jemaat dalam melanjutkan pelayanan. Kuatkan iman saudara kekasih kami hamba-Mu ini, bahkan juga istri dan anak-anak, bahkan keluarga, untuk selalu mengandalkan Dikau dalam setiap dan berbagai usaha yang dilakukan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang bersukacita dalam minggu karya Tuhan oleh karena pertambahan usia, bahkan berbagai sumber sukacita lain. Antara lain yang boleh bertambah usia, Bapak Enos Dematayan pada tanggal 5 Oktober, Bapak Oktopianus pada tanggal 6 Oktober, Sisilia Arnold Kuhu dan Nyonya Sartini tanggal 9 Oktober, Noksenya dan Nyonya Orpa dan Nyonya Ludia pada tanggal 10 Oktober, Iqbal, Yusuf Kadir dan Tiara Aulia pada tanggal 11 Oktober. Dan mungkin masih ada yang kami tidak sebut nama-nama mereka bertambah usianya. Kami mohon Tuhan sempurnakan sukacita mereka, akan terus mengandalkan Dikau dalam perjalanan hidup anugerah-Mu, bahkan juga pertambahan usia pernikahan, sembuh dari penyakit, juga mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan di sekolah baru, bahkan berbagai rencana dan aktivitas jemaat Tuhan. Tuhan selalu memampukan untuk mengakui Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang akan menolong dan mampukan menjalani hidup anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami juga yang boleh Engkau pakai dalam rekaman, dalam ibadah pada saat ini. Engkau mengenal kami, bahkan peran kami. Kami bersyukur Engkau memakai kami dalam berbagai bentuk keterbatasan kami. Tapi Tuhan mau memakai dan Tuhan berkati sehingga semuanya kami boleh nyatakan sebagai persembahan kepadamu. Demikian pun yang sudah dinyatakan oleh jemaat Tuhan lewat pundi, bahkan lewat amplop bulanan, sumbangan-sumbangan dalam berbagai bentuk. Kiranya Tuhan menguduskan sehingga semua itu akan menunjang program pelayanan Tuhan, menunjang berbagai bentuk pelayanan kami di jemaat Tuhan, bahkan di klasis dan sinodal, sehingga terus-menerus kami boleh merasakan berkat Tuhan. Sekalipun kami secara manusia
kurang, tetapi dengan selalu mensyukuri dalam wujud memberi kepada Tuhan, bahkan sama kami, Tuhan akan selalu mencukupkan dalam hidup ini. Bapa di sorga, berbagai program kami dalam jemaat-Mu, Tuhan selalu memberkati, baik itu program umum maupun OIG. Tuhan menolong, Tuhan mampukan kami, sekalipun kami tidak dapat secara bersama-sama dengan fisik, tapi dalam doa bahkan berbagai bentuk kami boleh menyatakan kebersamaan kami sebagai keluarga besar Allah dalam jemaat Tuhan, jemaat Mandai. Kami doakan di tingkat klasis, Tuhan menolong, Tuhan berkati persekutuan kami, khususnya dalam perjalanan proses pemekaran klasis Makassar. Tuhan berkati bahkan semua hamba-hamba-Mu yang ada di klasis Makassar ini, baik sebagai badan pekerja majelis klasis maupun hamba-hamba-Mu majelis penatua dan syamas, bahkan pendeta. Tuhan menolong, Tuhan mampukan kami untuk selalu membina kebersamaan ini. Pun hamba-Mu di tingkat sinodal, Tuhan berkati sehingga semua kami boleh jalani dan lakukan dengan baik dan benar. Bangsa dan negara kami, Tuhan, kami bawa kepada-Mu. Tuhan berkati pemerintah kami, khususnya wilayah di mana kami berada, terus mengarahkan kami, khususnya di masa-masa pandemi ini, kami mampu mengikuti protokol kesehatan atas arahan pemerintah kami, sehingga benar kami boleh memenangkan musuh bersama ini satu saat. Ini doa dan harapan kami, Tuhan, kami bawa melalui Yesus yang sudah mengajarkan berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan semangat baru, sesuai dengan pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, bahwa kita harus selalu menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya. Mari kita bangkit berdiri, kita melakukan pujian 402 Kidung Jemaat. Juru Selamat agar jangan ku sesat, lalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, bakar jiwaku dekat, takkan takut dan berat bila Tuhan ku membimbingku di malam berbeda. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dengar bila Tuhanku membimbingku di malam berbeda. Jemaat Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman sesuai dengan firman Tuhan, serta jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan melimpahkan segala berkat-Nya, sehingga oleh iman kamu berlimpah sukacita dan pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Sebagai nyanyian penutup, kita bersama melakukan Kidung Jemaat 415 ayat 1. Bersuling dan mabuk, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padamu, putih kau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, penguasaku, tentang mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai telah menunggu. Atas nama seluruh warga jemaat yang boleh beribadah di rumah masing-masing, disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin ibadah kita, kantoria, organis, tim multimedia, dan majelis pendamping. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan sukacita dalam kehidupan kita bersama. Demikian tatanan ibadah yang kita boleh lakukan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.